Thumma alam anna min ankaril munkarati wa akbaril kabair wa afhashil muharramat tarka ba'dil muslimina lis-salawatil maktubat. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahaditsus sahihatul katsirah bi kufri tarikis salah. Thumma alam, kemudian ketahuilah, anna min angkaril munkarat, bahwasanya termasuk daripada paling mungkarnya segala kemungkaran, wa akbaril kabair, dan paling besarnya di antara segala dosa-dosa besar, wa afhashil muharramat, dan yang paling keji di antara segala hal yang diharamkan, tarka ba'dil muslimina, meninggalkannya oleh sebahagian orang-orang muslim, lis-salawatil maktubat, bagi salat-salat yang fardu. Ini termasuk kemungkaran yang paling mungkar dan termasuk dosa yang paling besar, juga termasuk kekejian yang paling keji, keharaman yang paling parah. Kenapa kok bisa begitu? Waqad warada, dan sungguh telah datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahaditsus sahihatul katsirah, hadis-hadis yang sahih lagi banyak riwayatnya, hadisnya pun sahih. Menjelaskan apa? Bi kufri tarikis shalah, dengan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Tentunya yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang meninggalkan salat jahidan liwujubiha, dalam keadaan mengingkari bagi kewajibannya. Artinya orang yang meninggalkan salat itu terbagi dua. Yang pertama adalah man tarakaha takasulan, orang yang meninggalkan salat, kada mau sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, entah itu kelima waktunya atau sebahagian waktu sholat ditinggalkan, sebahagian dikerjakan. Ia meninggalkannya takasulan, karena malas, maka orang ini tetap muslim, mukmin, tetapi dia fasik, tetapi dia asi, fasik dan bermaksiat, berdosa. Karena kewajiban itu haknya adalah ditunaikan. Ketika tidak ditunaikan kewajiban tersebut, maka ia terhutang sama Allah. Oleh karena itu, salat yang ditinggalkan wajib diqadha, dibayar. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh kita kafirkan orang yang tidak salat, tetapi ia sadar bahwa salat itu kewajiban, hanya saja ia lalai lalu meninggalkannya, berdosa, dosa besar. Yang kedua adalah man tarakaha juhudan liwujubiha, orang yang meninggalkan salat kadahapun sembahyang, juhudan liwujubiha, karena mengingkari bagi kewajibannya. Artinya salat tidak wajib, kata dia. Bahkan para ulama menyebutkan wa in shalla, walaupun dia salat, kalau hatinya sudah mengingkari kewajiban salat, tetap orang ini dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Wal iyadzu billah, tsummal iyadzu billah. Hati-hati, kalau hatinya, akidah dan keyakinannya sudah rusak, mengingkari wajibnya salat,
lalu sholat, tidak ada gunanya sholatnya itu. Hati-hati. Nah, ini ada dua hal. Jadi yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, begitu banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ini masuk dalam bahagian orang yang meninggalkan sholat yang nomor 2 tadi, yaitu yang mengingkari kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Al-ahdu, simbol atau ciri khas untuk dikenali. Al-ahdu itu sesuatu yang dijadikan ciri untuk kita dikenali. Berarti apa? Simbol, ya, atribut, simbol, ciri khas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, ciri khas, simbol atau atribut antara kita dan antara mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir, adalah as-salatu, salat. Orang Islam itu bisa dibedakan dengan orang kafir dengan pelaksanaan salat. Kalau puasa, orang kafir juga banyak yang puasa. Itu kalau orang Hindu itu pas lagi sedang hari raya Nyepi, puasa mereka. Ya. Bersedekah, orang kafir juga bisa bersedekah. Banyak mereka menyumbang, bahkan orang non muslim ikut nyumbang masjid kadang, subhanallah. Iya. Berziarah kubur, orang kafir juga ada yang ziarah kubur. Coba, kalau pian pernah ziarah ke Wali Songo, di Sunan apa tuh orang Cina umpat juga ziarah? Hah? Agamanya Konghucu kadang, agamanya Nasrani kadang, ikut ziarah ke Sunan juga sambil bawa dupa Cinanya itu. Iya, ada yang pernah lihat nggak? Nah itu berarti puasa itu bisa dilakukan oleh siapapun, muslim dan non muslim. Sedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun, muslim dan non muslim. Ziarah juga bisa dilakukan oleh muslim dan non muslim. Tetapi sholat hanya dilakukan oleh orang Islam saja. Pernah ngelihat orang Nasrani ikut Jumatan? Atau pernah ngelihat orang Hindu ikut sholat maghrib berjamaah dengan kita? Gak ada kan? Kalau ada, dia masuk Islam berarti. Itulah khas yang dapat membedakan antara orang muslim dan non muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Hati-hati, ini adalah sesuatu yang sangat inti dalam Islam. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, maka sesungguhnya dia kafir alias murtad. Maksudnya ini adalah pengertian yang kedua tadi, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Bahkan tadi wa in shalla, walaupun dia sholat tapi hatinya mengingkari kewajiban sholat tersebut, sudah dikategorikan murtad wal iyadu billah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, dalam keadaan menyengaja, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa akibat melakukan perihal yang mubah, memang sengaja, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir jiharan, secara terang-terangan. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, man taraka as-salata muta'ammidan
faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan disengaja, maka sesungguhnya telah terlepas daripada dirinya zimmatullah, tanggungan Allah, wa zimmatu rasulih, dan tanggungan rasulnya. Dia sudah terbebas dari tanggungan Allah dan Rasul. Hilang sudah. Allah tidak tanggung keselamatannya lagi. Rasul tidak akan jamin keselamatannya lagi. Sudah. Dia bukan umat Nabi Muhammad lagi. Dan dia bukan hamba Allah Ta'ala lagi. Selesai. Tutup buku. Dia bukan hamba Allah dan bukan umat Rasulullah lagi. Karena Allah dan Rasulnya sudah lepas tangan dari dia. Allahu Akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara atas salatnya, maka jadilah salat itu untuknya nuran, cahaya. Orang yang salat itu wajahnya bercahaya. Wa burhanan, dan akan menjadi bukti keimanannya, bukti keislamannya, bukti ketakwaannya, bukti ketaatannya. Wa najatan, dan akan menjadi penyelamat atau keselamatan baginya yaumal qiyamati, di hari kiamat kelak. Artinya orang yang kada sembahyang, dia tidak punya cahaya, gelap wajahnya, gelap jalan hidupnya, dan gelap tempat tinggalnya. Dan dia tidak punya bukti. Ketika Allah nanti menanyai kita di hari kiamat, di hari hisab, betulkah engkau beriman kepadaku? Orang yang sholat nanti akan mengatakan, na'am, iya kami beriman kepadamu ya Allah. Sholat kamu jalankan enggak? Iya kami jalankan, karena engkau yang menyuruh kami sholat di dalam kitab sucimu Al-Quran. Selesai. Coba yang tidak sholat, apakah engkau beriman denganku? Bisa saja dengan lisannya dia mengatakan iya, namun ketika ditanya tentang burhan, tentang bukti, apa buktinya? Aku menyuruhmu untuk sholat di dalam kitab suciku Al-Quran, kamu sholat enggak? Mau jawab apa di saat Allah menanyakan tentang burhan, bukti? Dan tidak ada juru penyelamatnya kelak di hari kiamat. Ini yang memberitahukan Rasulullah, karena sidin yang tahu tentang hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat. Nabi itu diberitahukan oleh Allah Ta'ala ilmal awwalin wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu. Nabi bisa menceritakan tentang sejarah Nabi Adam, menceritakan tentang sejarah Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Idris, semua diceritakan oleh Nabi. Karena Allah sudah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu orang-orang terdahulu, dan ilmu yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan ilmu-ilmu gaib yang akan terjadi di hari kiamat. Kita hamba terbatas, serba terbatas, pengetahuan terbatas, maklumat terbatas. Jadi kita tidak tahu. Nah, yang kita pegang adalah Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Nah, Rasul ngasih tahu ke kita, orang yang sholat sholatnya akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat, meneranginya nanti, akan menjadi bukti, akan menjadi juru penyelamat. Sebaliknya apa? Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara atasnya, yakni salat tadi, lam takun lahu nuran, maka salat itu tidak akan menjadi baginya nur, cahaya, wala burhanan, dan tidak pula menjadi bukti, wala najatan, dan tidak akan menjadi keselamatan atau juru penyelamat. Wa kana, dan jadilah ia yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun, wa Qarun, dan bersama dengan Qarun, wa Haman, dan bersama dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan bersama Ubay bin Khalaf. Biasanya orang yang kada mau sembahyang lagi itu
bisa bekaku Tuhan rejimnya. Percaya kada pian? Ini terbukti. Hanyar bener bininya datang wadah ulun betakun. Laki ulun bipai kada hakun lagi sembahyang. Ujarinya kada usah bapak uyuh-uyuh sembahyang tok. Maka kita nih nang ngaran Tuhan tuh tahu lah ya kita nih Tuhan. Nah, hanyar aja. Ini kada apa namanya kada ada dangaran lagi. Bininya mintakan banyu wadah ulun. Bujur, subhanallah. Kan hanya ulun tahu ternyata sudah dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngasih tahukan kepada kita. Orang ini kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Pantas semadhab, satu madhab, satu akidah. Fir'aun dulu bekaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sekalinya inya nang ini siswan nang ini bekaku Tuhan juga. Ya nang kada bisa sembahyangan lagi, persis sama lawan si Fir'aun. Han, mukjizat kada? Mukjizat Nabi ini. Sebelum terjadi diberitahukan sidin kepada kita terlebih dahulu. Orang-orang yang seperti ini nanti akan ada di akhir zaman. Ada, harus, dan itu terjadi karena mukjizat Nabi. Tapi jangan sampai pian yang jadi pelakunya. Jangan sampai keluarga, anak atau istri pian yang jadi pemeran utamanya. Jangan. Biar mereka yang ditakdirkan celaka yang memerankannya. Walaupun demikian tetap kita doakan mudah-mudahan mereka taubat. Jadi Nabi ini tidak omong kosong. Luar biasa. Apa jelasiden? Doakana yaumal qiyamah, dan kelak ia di hari kiamat ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun. Pantas satu mazhab, satu aliran ana rabbukumul a'la, bekaku Tuhan. Nang ngaran Tuhan tuh ya diri kita ini. Ipang Tuhan sudah, subhanallah. Yang kita ketahui di dalam Al-Quran itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Nang bekaku Tuhan ini mengaruh sekali guring. Ya Allah. Yang kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala itu pernah menantang yang mengaku Tuhan untuk menciptakan seekor lalat. Suruh inya menciptakan lalat. Kada usah menciptakan ayam keganalan. Kada usah menciptakan iwak. Apalagi manusia. Suruh molah lalat aja. Molah lalat. Ayo kawalah molah lalat. Nah. Suruh molah lalat, tahi lalat nang diolah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lam yalid walam yulad. Ini bebini banakan sing banyakan. Itu mengaku Tuhan juga. Bisi kawitan pulang. Buktinya ada tanggal lahir dan tahun lahirnya. Berarti dilahirkan. Mengaku Tuhan. Subhanallah. Simple aja sebenarnya. Coba jawab bebuhan nang kakak ini nih. Lawan ayat-ayat dan apa jawaban seperti tadi. Pasti kenanya ngeles. Apa akhirnya ikam kada sampai lagi. Sudah. Itu bang sudah. Jawaban pamungkasnya ikam kada sampai lagi. Itu bang sudah. Padahal kan dijawab juga kada sampai kemana. Lanjutakan dialognya. Kada sampai kemana? Sambang lihum enggak? Alhamdulillah kok kada sampai aja ikam sampai tulak ya kada sana. Ku antarakan kah tuh? Itu aja. Na'udzubillah, na'udzubillah. Faqad waqa'at tasrihu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis shalah. Maka sungguh telah ada terjadi memang at-tasrihu, penjelasan secara terang-terangan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi kufri tarikis shalah, dengan kafirnya orang yang meninggalkan salat, yakni yang mengingkari kewajibannya tadi. Ini sudah sidin sampaikan kan di dalam hadis-hadis yang sahih lagi banyak. Ini sebahagian aja. Itu kan cukup sudah bagi kita. Seandainya satu aja hadisnya cukup, apalagi sing banyakan yang ini.
faqad waqa'a wa kadzalika warada 'anis sahabati was salafis salih, dan sedemikian itu juga atau seperti itu juga warada telah datang riwayat 'anis sahabati was salafis salih, dari sahabat Nabi dan para ulama pendahulu kita yang soleh, hatta qala ba'duhum, artinya sama seperti yang disabdakan oleh Nabi, kafir juga. Itu yang disampaikan oleh para sahabat dan para salaf pendahulu kita. Apa? Hatta qala ba'duhum, sampai-sampai berkata sebahagian mereka, ma sami'tu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal a'mal, aku tidak pernah mendengar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan sesuatu daripada amal-amal perbuatan ini. Apa kata mereka? Inna tarkahu kufrun, bahwasanya meninggalkan amal perbuatan itu adalah kafir, illa shalah, kecuali salat. Artinya banyak amal-amal yang ditinggalkan oleh orang Islam, tapi para sahabat tidak mengatakan kafir kecuali salat. Amun meninggalkan salat kafir jerbuhan sahabat. Nauzubillah. Fa iyyaka tsumma iyyaka, 2 kali diulangi sidin, maka waspadalah kemudian waspadalah, hati-hatilah dan hati-hatilah. Wa tarkas salati, meninggalkan salat, au tarka syai'in minha, atau meninggalkan sesuatu daripadanya. Arti meninggalkan salat secara keseluruhan, kelima waktunya parai kada digawi, atau sebahagian saja, balang kambingan kena sembahyang maghrib subuhnya kada, kena isya zuhur kada, kena asar maghrib kada. Ini sama. Nauzubillah min dzalik. Iya. Kalau mengingkari jadi kafir, tapi kalau koler jadi fasik. Nauzubillah. Fa in fa'alta dzalik, maka jika engkau melakukan itu, faqad halakta ma'al halikin, maka sesungguhnya engkau telah binasa bersama orang-orang yang binasa. Binasa nanti kamu. Wa khasirtad dunya wal akhirata, dan engkau akan merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itulah dia kerugian yang nyata. Itulah kerugian nyata, yang nyata, kamu rugi. Kok bisa ya orang yang meninggalkan sholat tadi karena mengingkari kewajibannya dihukumi kafir atau murtad? Ayo kita kaji. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun itu kan artinya tiang pondasinya Islam tuh ada 5. Jadi orang muslim harus punya 5 pilar ini. Mengucap 2 kalimat syahadat, setelah itu apa? Salat. Nah, I-nya ini memadahi kada wajib salat. Apapun alasannya, mau itu sudah sampai kah? Atau bekaku Tuhan kah? Apalagi? Berarti I-nya mengurangi rukun Islam yang 5. Orang Islam enggak? Bukan orang Islam berarti. Kalau gitu KTP-nya ganti aja. Kamu bukan orang Islam, terserah pilih agama apa yang kamu mau. Yang penting jangan Islam. Karena itu rukun Islam, menunaikan salat. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Islam itu kata Nabi, ini Nabi yang bilang, engkau mengucap 2 kalimat syahadat dan engkau mendirikan salat. Iqamah artinya al-istimrar ma'ad dawam, terus menerus didawamkan, nggak ada tamatnya, kecuali 2 hal yang membuat kamu tamat sembahyang. Yang pertama adalah junun, yang kedua adalah maut. Jadi orang gila atau mati, baru kamu tidak salat lagi. Kalau jadi orang gila, hilang akal, ya bawa ke Sambang Lihum, diobati. Kalau mati, ya orang mati yang nggak bisa sholat, yang ada disolatkan. Itu alasan pertama kenapa dikatakan kafir kalau mengingkari sholat, murtad. Karena mengurangi rukun Islam. Yang kedua, perintah sholat itu
firman Allah langsung di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hafidhu 'alas salawati was salatal wusta wa qumu lillahi qanitin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Aqimus salata li dzikri. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat, dan kita orang yang beriman wajib meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Apabila mengingkari kewajiban sholat, apapun alasannya, karena sudah tamatlah, sudah sampailah, mengaku Tuhanlah, kafir. Kenapa? Karena kamu tidak beriman dengan kitab suci Al-Quran. Rukun iman pulang dikortingnya, dikuranginya. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada kitab sucinya dan para utusannya. Nah, di antara hak beriman dengan kitab suci, di antaranya adalah kitab suci kita itu Al-Quran. Kita wajib mengiyakan, mengimani dan mempercayai serta meyakini bahwa itu benar. Wa anna jami'a ma tadammanathu haqq. Semua yang dikandung oleh kitab-kitab suci Allah itu hak. Nah, perintah sholat dikandung dalam Al-Quran. Kalau kamu mengingkari kewajiban sholat, sama kamu mengingkari Al-Quran, berarti rukun iman kamu hilang satu. Kamu bukan orang mukmin, pantas kalau dikatakan murtad. Dan beriman kepada Rasulnya. Rasulullah tadi sudah menyampaikan banyak sekali hadis-hadisnya, sahih lagi. Kamu tidak percaya, berarti kamu mengurangi lagi rukun iman yang berikutnya. Berarti kamu bukan orang Islam, pantas kalau dikatakan murtad. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi alasannya? Nabi tadi sudah menyebutkan simbol atau ciri khas antara kita orang muslim mukmin dan antara mereka orang kafir adalah sholat. Sehingga dapat dikenali dan dibedakan antara muslim dan non muslim dengan melaksanakan sholat. Berarti kewajiban sholat adalah ma'lum minad din bid darurah, diketahui dalam agama secara pasti. Arti secara pasti, sampai-sampai tidak ada orang pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali tahu bahwa sholat itu wajib. Siapa yang tidak tahu? Bahkan bukan hanya kita orang muslim mukmin yang tahu bahwa sholat itu kewajiban kita. Orang kafir aja tahu. Orang kafir tahu. Coba buktikan pian, takuni orang Nasrani atau orang Hindu kah, Buddha kah? Orang Islam tuh kewajibannya apa yuk? Pasti yang pertama kali disebut sholat sama mereka. Tanya aja, nggak percaya. Kenapa kok orang kafir bisa tahu sholat itu adalah kewajiban bagi orang Islam? Karena itu maklum minad din bid darurah, dapat diketahui dalam agama secara daruri, secara pasti, nggak bisa diingkari. Masa orang kafir aja tahu kewajiban orang Islam itu adalah sholat, orang Islam sendiri malah mengatakan tidak wajib? Aneh bukan? Berarti ini kafir, lebih kafir dari orang kafir lagi. Orang kafir aja tahu kewajiban orang Islam, orang mukmin itu adalah sholat. Inya mengaku muslim mukmin tapi memadahkan dosa sembahyang lagi, berarti di atas kafir lagi ini. Lebih kafir dari orang kafir lagi ini. Betul, karena murtad itu adalah bentuk kekafiran yang paling buruk. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengecap keimanan. Kenapa malah dia tinggalkan keimanannya dan malah berbalik menjadi orang kafir? Kalau orang yang terlahir dalam keadaan kafir itu wajar, belum pernah mengecap manisnya iman. Orang yang terlahir dalam keadaan Nasrani, terlahir dalam keadaan Hindu Buddha, wajar mereka tidak sholat karena belum pernah mengecap nikmatnya iman. Wajar kalau mereka kafir, memang bawaan dari keturunan. Ini enggak, asalnya mukmin, muslim, umpat sembahyang, malah ditinggalkannya. Berarti sudah mengecap manisnya iman dan Islam, setelah itu dia tinggalkan. Ini lebih buruk lagi daripada orang kafir yang asli. Makanya murtad itu adalah paling jelek bentuk kekufuran.
Jadi orang Islam yang mengingkari kewajiban sholat itu bukan Islam lagi, tapi lebih kafir daripada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu tadi 3 alasan. Mengingkari rukun Islam 1, mengingkari rukun iman 2, dan menepis kewajiban sholat padahal jelas-jelas semua orang tahu, bahkan yang di luar Islam tahu bahwa itu wajib, dia malah tidak mengakuinya. 3, berarti dia kafir. Orang diwajibkan, orang muslim itu punya 5 rukun Islam, punya 6 rukun iman, dia malah mengurangi, berarti dia bukan orang Islam, kafir, murtad. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kalau untuk pribadinya sendiri biarkan dia tanggung akibatnya. Yang jadi masalah itu, dengarkan baik-baik, kalau pindah yang mengalami hal seperti ini bini pian ngaliham hukumnya, atau bebinian laki pian yang mengalami seperti ini ngaliham tuh hukumnya. Kenapa? Karena dia murtad dan pian haram kada boleh berhubungan badan dan berkomunikasi dengan orang yang beda agama, karena dia sudah keluar dari Islam. Haknya adalah ditaubatkan, disuruh taubat dan disuruh untuk mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Jika tidak, haram pian berhubungan dengan dia. Jika itu bini pian tidak boleh menyentuhnya lagi. Jika itu suami pian jangan mau disentuhnya lagi, karena dia sudah beda agama. Ini konsekuensinya di sini yang jadi masalah. Ngalih benar amun kada dijelaskan ini. Ingatkan itu. Jadi pian kada boleh lagi serumah dengan suami yang punya aliran seperti itu. Bujur kada boleh lagi, nyamurtad sudah, kada boleh lagi serumah. Apabila sampai 3 kali suci, jika perempuan itu mengalami haid, atau jika dia sudah tua kada haid lagi, menopause kah sebutannya, menopause ya, menopause. Nah, ini perempuan seperti ini tunggu sampai 3 bulan. Jika si suami tadi tidak bertobat dan mengucap 2 kalimat syahadat lagi, fasakh nikahnya sudah. Fasakh sudah. Kada kawa apa-apa lagi sudah. Kecuali nya bertobat, mengucap 2 kalimat syahadat lagi, akad bahasa pulang. Pakai mahar bahasa, bewali bahasa, saksi bahasa, ijab qabul bahasa. Ini yang jadi masalah sekarang. Kalau inya sorangan aja, gak mahamnya situ, biar masuk neraka sorangan. Ini istrinya bagaimana? Ini konsekuensinya begini, murtad itu. Pian serumah dengan orang murtad. Pantas gelisah terus di rumah, nggak pernah tentram, sakit-sakitan terus. Suaminya murtad, atau sebaliknya istrinya murtaddah. Na'udzubillah. Hati. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi permasalahan hukumnya lagi adalah yang kedua, amun mati. Kadang kalau dia sampai meninggal, ini orang murtad nih mati ya gitu sampai. Amun mati, kada boleh disembahyangkan, kada boleh dikubur di pekuburan muslimin. Orang murtad, bukan orang Islam, jangan digabungkan dengan orang muslim. Itu konsekuensinya. Nah, ini nangalih. Nya kita kada tahu bang nang ini nih. Nya bisa pakai kopiah jua, pakai tapih jua, pakai baju koko jua, tapi terpengaruh aliran itu kadang begamis jua, wayah-wayah umpat hadir kesaruan jua. Kada tahu panang tahu bininya di rumah tuh, anak-anaknya, atau bebinian tang tahu lakinya di rumah tuh. Hati-hati bian kayak ini nih, harus tahu hukumnya ini. Murtad, beda agama itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jangan tahu. Jadi kita yang jadi masalah cuma itu. Kalau dia punya pasangan, maka tidak boleh lagi, tidak halal lagi sudah bersentuhan, bahkan berhubungan badan. Beda agama sudah. Dan itu ditangguhkan sampai 3 kali sucian perempuannya, seperti iddah. Atau kalau belum haid, kalau sudah tidak haid lagi 3 bulan. Jika ia tidak kembali juga, fasakh nikahnya sudah. Bukan suami istri lagi. Jika dia taubat mengucap 2 kalimat syahadat, kembali lagi suami istri. Kalau masih belum selesai iddah tadi. Dan selama itu tidak boleh berhubungan badan sampai dia taubat dan mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Ini yang jadi konsekuensinya yang harus kita pelajari.
Kenapa kita katakan mati? Karena ternyata anjing itu lebih mulia daripada orang murtad. Di dalam kitab fikih itu disebutkan, jika kita sedang berada di perjalanan, lalu kemudian ingin sholat, air sisa sedikit, kalau dipakai wudhu habis, sementara di samping kita ada seekor anjing sedang kehausan, maka wajib air itu diberikan kepada anjing dan kita bertayamum. Ya, anjingnya bukan anjing gila, anjing waras, kehausan dia, kasih minum, biar habis, kamu tayamum saja. Karena apa? Walaupun begitu dia muhtaram. Tapi jika ada orang murtad atau orang yang tidak sholat ada di samping kamu sedang kehausan, sementara kamu akan berwudu, maka jangan beri dia, ambil pakai airnya untuk wudu sampai selesai, biar habis, biarnya mati kehausan. Nah, ini hukum fikih begitu. Kenapa? Karena orang murtad itu keadaannya sangat hina, lebih daripada anjing. Dan tarikus sholah juga demikian. Gak percaya, buka tuh kitab Safinatun Najah. Ada hayawan itu, makhluk hidup itu ada muhtaram, ada gairu muhtaram. Ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Ternyata murtad, tarikus sholah termasuk dalam golongan yang tidak terhormat tadi. Sehingga apabila kita sedang berada di perjalanan, punya air cukup hanya untuk berwudu saja, dia kehausan, pakai biar dia mati kehausan. Kecuali dia taubat dan diyakini kejujurannya, kesungguhannya di dalam taubat, bukan nipu. Mbak, sudah aku tobat, aku mengucap 2 kalimat syahadat, ya aku kembali jadi orang penyembahyang. Mbak diberi minum sigar, ampih, dustaiku lalak. Wah, lain mulang kisahnya ini. Jadi diketahui kesungguhannya, kejujurannya, ya begitu hukumnya. Nah, itu hukum tarikus shalah. Ngeri ya, ngeri banget. Jadi yang meninggalkan sholat itu ada 2. Ada yang kadang-kala karena malas, koler, ini berdosa, melakukan dosa besar, fasik, maksiat, tapi dia masih muslim. Dan yang kedua tadi, ini yang sangat parah, naudzubillah, dia tidak sholat karena dia menganggap sudah tidak wajib lagi, karena mengaku Tuhan tadi. Pantas dikumpulkan dengan Fir'aun, ujar Nabi, dikumpulkan dengan Qarun, dikumpulkan dengan Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, kalau kita belajar kan enak, jadi tahu dihukum. Amun kita kada hadir ke majelis ta'lim, kada belajar, ya kada tahu dihukum. Ya ini target misi bebuhannya itu. Nang kada pernah tulak ke majelis tupang, nang terpengaruh rajin. Amun kayak bebuhan pian ni, insyaallah ulun yakin kada mungkin terpengaruh. Insyaallah bebuhan pian ni, karena hadir rajin aja hadir ke majelis. Nang kasihan tuh nah, nang hanya di bengkel aja begegawi. Iya, di warung aja duduk berjualan, ke majelis kada hakun. Dan memang koler penyembahyang, datang ajaran nang kayak ini pada cocok liur. Ya nang akhirnya pare lalu sembahyang. Sudah intil, hendak gugur ke jurang, ditunjul tambah gugur. Orang ditarik, diselamatkan, malah ditunjul. Nah ini, yang akhirnya aja 10 tahun aku mencari guru nang kayak ini kada dapat, hanyar jatuh dapat jer. Kenapa? Membawakan usaha sembahyangan lagi, maka wani menjamin masuk surga, nang kayak ampuninya surga. Subhanallah, ala kulli hal. Dan itu kejadian benar. Ulun bicara karena ya tadi ulun ceritakan, ini bukan gibah, ulun nggak nyebut namanya, dan juga nggak tahu. Yang kita ambil itu ibrahnya, atau ibrahnya, pelajarannya, kejadiannya. Ini bukan gibah. Nah, lain ulun sambat si Ano, nah alamatnya di sana, di daerah sana. Nah, ini baru gibah. Ngarannya disambat, alamatnya disambat, orangnya dipadahkan, itu gibah. Kalau gini ngarannya ibroh, pelajaran. Tahu nggak? Lain gibah, haur-haur nyambati orang. Nyambati siapa? Orangnya siapa? Ayo, mana orangnya? Ayo siapa? Nggak ada kan? Orang belajar kok.
biar pian mengambil pelajaran agar jangan sampai seperti dia. Bininya datang minta banyu, kasihan menangis-nangis. Ulun takuni lawas dah itu. Nang kada puasanya tuh 2 tahun nih pang sudah ajar. Nang kada sembahyang kurang lebih berarti 2 tahun murtad dah. Nang kasihannya tuh sidin ini berkumpul lawan orang murtad. Jadi napa mun dibawa sembahyang rancaknya menyambat kita nih sudah lain akidah ajar. Nah pantas mengakunya lain akidah. Artinya ikam muslim aku kafir kayak itu sudah. Kan kayak itu sudah menyambat beda sudah. Untung bininya kada mau terpengaruh sidin. Jangan sampai mintakan banyu tadi menangis-nangis mari maras kan. Ini kada gibah, mun gibah tuh orang kan disambat. Ini enggak ada, pian enggak tahu juga. Tahu ada pian. Memamai jadinya ulun nah. Ya, mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Kita, istri, anak, keluarga semua, kerabat dan sahabat kita sehingga terhindar daripada aliran-aliran yang semacam ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan seperti yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam agar kita termasuk orang yang rajin salat, begitu pula anak, dzurriyyat dan keturunan kita, keluarga kita semuanya, orang tua kita semuanya, tangga, sahabat, warga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.